Ya, teman-teman, kadang kalian berpikir nggak tentang pergaulan kalian di circle kalian? Kadang kalian merasa bingung nggak sih nentuin bahwa temen yang seperti apa sih yang baik buat kehidupan kita, buat circle kita, buat pergaulan kita. Menentukan partner hidup baik buruk perilaku temen ya, yaitu teman kita gitu. Tapi ada hal yang lebih penting dari sekedar pertemanan, yaitu mengenali seseorang yang ideal buat kita itu seperti apa gitu. Teman yang ideal buat kehidupan kita itu seperti apa gitu. Tanpa kita sadari juga banyak ya teman yang cuman memanfaatkan kita, temen yang ngeblangsak, temen yang kelihatan baik tapi aslinya buruk ke kita, temen yang nggak bisa ngingetin, temen yang nggak bisa buat kontrol kehidupan kita, ya kan? Jadi kita merasa kesulitan ya, merasa kesulitan buat nentuin temen yang baik, mana temen yang jelek, mana temen yang baik. Temen yang baik tuh bukan sekedar temen yang ketika diutangin duit mereka ngasih. Temen yang baik itu bukan temen yang sekedar ketika dimintain tolong dia nolongin. Nggak sekedar itu. Temen yang baik ialah temen yang benar-benar support ketika kalian membutuhkan. Iya kan? Bukan ketika temen lu lagi butuh terus deketin kita. Enggak, kebalik ya kan? Yang namanya the real sahabat, the real teman yang baik itu adalah teman yang bisa mengkontrol diri kita menjadi lebih baik, bisa mengingatkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, bisa mengkritik secara terang-terangan, jujur, tanpa ada batasan-batasan moral tertentu gitu. Iya, berani untuk mendistract, berani untuk mengkritik. Ya nih, lu salah, ya lu salah gitu. Dan lu bisa kasih opsi, pilihan, keputusan yang mau diambil buat temen lu. Setidaknya keputusan itu adalah keputusan yang bisa merubah kondisi menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Sekali temen gak bisa ngutangin kita, langsung kita judgement bahwa dia pelit, nggak gitulah. Namanya kondisi kemampuan seseorang kan gak selalu bisa ada ya toh. Kalau toh pertemanan itu dilihat dari nominal uang, nominal utang piutang, ya kacau lah kita. Nggak bakal dapat bener-bener sahabat teman yang baik gitu. Ciri-ciri teman yang tulus ialah teman yang benar-benar gak mementingkan image dia pribadi, terus bisa mengkritisi, bisa mengingatkan dengan apa adanya, tanpa harus ada timbal balik buat dirinya pribadi. Gak belangsak gitu. Pasti teman baik itu teman yang selalu mengajak kita ke hal-hal yang positif, selalu mengarahkan kita ke hal-hal yang lebih baik, berani buat mengkritik, berani buat mengingatkan, dan tentunya murah ilmu. Nggak ada persaingan di pertemanan tersebut. Itulah teman yang bener-bener real teman gitu. Ada kan teman yang cuman manfaatin doang, temen yang nggak berani ngeritik. Wah, gua aja masih belajar, masa mau ngingetin dia, nggak pantas. Ya kalau kayak gitu, siapa yang mau ngingetin ke temen, siapa yang mau ngingetin temen? Kalau berpikir mindsetnya itu nunggu kita merasa bagus, merasa lebih baik, terus baru kita ngingetin, baru kita kasih solusi, baru kita kasih pendapat. Ya kapan kita ada kontribusinya kalau seperti itu?
Sementara manusia kan hidupnya nggak sempurna ya. Selalu ada pembelajaran dari sebuah kesalahan. Kalau toh kita mau ngingetin teman, mau memberikan saran ke teman, nunggu kita lebih baik dari teman kita, ya kita nggak mungkin pernah bisa menjadi orang yang lebih baik. Iya kan? Pertemanan itu harus complicated, saling mengisi, saling mengingatkan, saling berkontribusi. Bukan cuman hanya kontribusi terhadap keuangan belaka, enggak. Dari segi sifat, dari keputusan, dari semua masalah yang ada, bisa kasih opsi, bisa kasih solusi, pilihan-pilihan, saling mengingatkan, yang tentunya tidak terlalu membenarkan pendapat pribadi loh ya. Setidaknya kita udah berusaha kasih opsi nih, menurut gua mah kayak gini, lu kalau kayak gini nanti bakalan kayak gini. Terus ada solusi yang kedua, seperti ini nanti lu bakalan kayak gini. Terserah, monggo, lu mau milih yang mana, lu mau ambil pendapat gua apa enggak. Semua keputusan ada di tangan lu pribadi. Kan kayak gitu, nggak maksain lu harus kayak gini ini, enggak lah, kayak gini. Ya enggak lah, lu harus seperti ini, nanti lu bakalan kayak gini. Nah itu kan terlalu mendistract, nggak kasih opsi namanya. Iya kan? Yang penting kita mah udah kasih pendapat, kasih usulan, kasih opsi. Nanti mau diambil opsi kita, mau didengerin pendapat kita atau enggak ya, ya itu hak teman kita. Setidaknya kewajiban kita sebagai teman tuh udah gugur, nggak salah gitu, udah berusaha kasih opsi. Ya teman kan cukup dari situ doang. Masalah nanti keputusannya mau diambil apa enggak ya terserah orang yang dikasih opsi, nggak terlalu memaksakan. Dan kita sebagai teman juga jangan pernah berpikiran untung dan rugi. Kalau masih teorinya untung dan rugi, ya itu bukan teman, namanya partner bisnis. Iya kan? Iya toh, kalau partner bisnis kan carinya cuman untung dan mencegah kerugian. Kalau bener-bener sahabat pertemanan, the real pertemanan, ya nggak mengenal untung rugi lah. Setidaknya kita saling support aja, saling ngebantu apa yang kita bisa, saling mengasihi, saling empati, saling peduli. Ya itu yang namanya the real teman gitu. Terus kita juga harus hati-hati sama teman-teman yang berpura-pura baik terhadap diri kita. Kita harus cermat. Kadang kan teman-teman yang seperti itu tuh teman yang peduli ke kita kalau lagi ada maunya. Teman yang deketin kita tuh kalau lagi ada perlunya. Itu hal-hal yang kayak gitu yang harus hati-hati. Lu harus bisa pilah orang-orang semacam ini. Nggak ngebuang, cuma sekedar cukup tahu. Lu nggak usah berkontribusi lebih terhadap orang tersebut. Pasti ngecewain kalau teman yang modelnya cari untung, manfaatin doang, ya ujung-ujungnya malah bikin slack, bikin masalah. Pada intinya semua tergantung perilaku kita pribadi. Kalau kita nggak pernah berbuat jahat ke orang lain, kalau kita sikapnya baik, nggak picik, nggak pernah manfaatkan orang lain, pasti kita dipertemukan dengan orang yang baik juga. Ya orang hidup kan tentang apa yang kita tanam, apa yang kita petik. Iya kan? Kita nanam kebaikan ya pasti berbuah kebaikan. Kalau kita menanam keburukan pasti kita mendapatkan keburukan. Simpel sih jadi orang. Kalau kita nggak pernah jahat, nggak pernah ngejahatin orang lain, kita nggak akan pernah mendapatkan suatu hal yang bersifat kejahatan, bersifat buruk. Kalau kita nggak pernah modus jelek ke orang lain, ya kita nggak akan pernah dimodusin sama orang lain. Ya kan? Kebaikan itu akan datang dan terbukti menentukan jalannya sendiri. Jangan pernah takut atas kehidupan lu.
Kalau kehidupan lu itu selalu berbuat kebaikan, selalu menanam kebaikan, ya lu akan selalu selamat, selalu dipermudah langkahnya, dan ditemukan dengan orang-orang baik juga. Orang baik pasti ketemunya baik, orang jahat pasti ketemunya jahat. Iya kan? Lagian kalau orang baik mah enteng jalannya. Nggak ada beban, nggak ada rasa cemas, nggak parno, nggak insecure, nggak introvert, nggak overthinking, ya kan? Enak, orang jujur, orang tulus mah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita mah nggak nyalahin. Yang penting mah kita nggak jahat ke orang. Iya toh. Yang penting mah kita nggak manfaatin kondisi. Iya kan? Kalau kepingin cari untung rugi ya carinya bukan pertemanan persahabatan, carinya partner bisnis. Kalau cuman mengandalkan untung dan rugi, pertemanan itu nggak ada kata untung dan rugi. Gimana kita saling support, saling membantu, saling empati, itu yang namanya the real pertemanan. Jadi teman-teman, lakukanlah hal yang positif. Kalau kalian kepingin mendapatkan hal yang positif, berbuat baiklah sama orang lain ketika kalian kepingin diperlakukan baik sama orang lain. Maka kehidupan kalian akan terus bahagia, berkembang, dan bermakna dalam kesehariannya. Ya, tetap enjoy melangkahnya, lurus lempeng-lempeng aja. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan dalam kehidupan kalian, bisa menjadi referensi buat pembelajaran hidup kalian. Terima kasih dengan saya Barep Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Jangan lupa like, comment, and subscribe.